mungkin moms lebih sering mendengar tentang kontraksi atau jalan lahir. Namun, moms harus tahu juga nih banyak hal penting lainnya tentang persalinan, yaitu passenger. Secara sederhananya, passenger adalah janin dan bagian-bagiannya yang berperan dan saling berkaitan dalam proses persalinan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud passenger dalam persalinan? Lalu, bagaimana sih anatomi dan kondisi passenger? Dan juga apa perannya dalam proses persalinan? Yuk simak bareng-bareng! Nah, moms tadi kan akan mengalami yang namanya persalinan. Nah, salah satu bagian yang paling penting yang harus diperhatikan itu adalah kepala janin. Karena kepala janin merupakan bagian yang paling besar dan juga pertama yang akan melewati jalan lahir. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian kepala janin ya, moms. Jadi saya punya pantun kepala janin nih, moms. Ya, saya izin buka ya. Nah, moms bisa dilihat ya, di sini ke bagian muka terlebih dahulu ya. Moms bisa lihat di sini ada hidung. Hidung itu adalah os nasalis. Nah, selanjutnya di sini ada os maxillaris. Os maxillaris itu adalah tulang rahang atas. Nah, di bawahnya itu ada os mandibularis. Nah, os mandibularis itu tulang rahang bawah, moms. Selanjutnya di sini ada pipi. Pipi adalah os zygomaticum. Terus ada os orbitalis. Os orbitalis itu merupakan tulang yang ada di bagian mata. Nah, baik moms, karena tadi bagian muka sudah disebutkan, kita lanjut ke bagian tengkorak kepala ya. Di paling depan ini moms bisa lihat, di sini adalah os frontalis. Os frontalis merupakan tulang dahi atau tulang jidat. Nah, selanjutnya di sini adalah parietalis. Os parietalis merupakan tulang ubun-ubun. Nah, yang paling belakang ini adalah os occipitalis. Ini merupakan tulang belakang kepala. Nah, yang di samping ini, moms, ini adalah os temporalis. Os temporalis merupakan tulang pelipis. Nah, moms, di bagian tengkorak kepala itu tidak hanya tulang saja. Nah, moms bisa lihat di sini ada yang bergaris. Terlihat? Yang mana, Bu Bidan? Ini loh, moms. Oh, itu Ya. Nah, ini adalah namanya struktura, moms. Garis yang paling depan ini adalah struktura frontalis. Struktura frontalis merupakan sela dahi, moms. Nah, selanjutnya di bagian sini, moms, terlihat garis yang ini? Iya, Bu Bidan. Nah, itu merupakan struktura coronalis. Nah, struktura coronalis itu merupakan sela mahkota. Yang paling belakang nih, garis yang ini, moms, terlihat? Yang ke sini? Oh, iya, kelihatan. Nah, ini merupakan struktura sagittalis. Struktura sagittalis itu adalah sela panah. Nah, yang paling belakang ini, moms, terlihat, moms? Nih, Iya, kelihatan. ini merupakan struktura lambdoidea. Nah, selain struktura, kepala juga memiliki ubun-ubun atau bisa disebut fontanella. Di sini ada dua fontanella, moms, ada dua ubun-ubun. Moms bisa terlihat ini? Di sini ada gambar segi empat. Oh iya, kelihatan. Nah, yang gambar segi empat ini merupakan ubun-ubun besar atau fontanella mayor. Nah, yang paling belakang yang berbentuk segitiga, moms, bisa terlihat? Iya, kelihatan juga. Nih, yang berbentuk segitiga merupakan ubun-ubun kecil atau bisa disebut dengan fontanella minor. Bu Bidan, saya Iya. boleh nanya nggak? Boleh, Bu. Terus cara bedainnya gimana, Bu Bidan, antara ubun-ubun besar sama ubun-ubun kecil? Nanti moms bisa meraba di bagian kepala moms, atau nanti saat bayi moms lahir, moms bisa meraba. Jika yang teraba denyutnya benar-benar teraba, itu merupakan fontanella mayor atau ubun-ubun besar. Nah, kalau yang teraba denyutnya tidak terlalu terasa, itu merupakan ubun-ubun kecil atau fontanella minor. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu Bidan. Hai moms, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tadi. Tadinya moms sudah mengenalkan apa saja bagian dari kepala janin. Nah, selanjutnya moms akan lebih mengenal mengenai daerah dan ukuran dari kepala janin. Di sini saya akan menunjukkan ada 3 daerah dari kepala janin, yaitu daerah sinsiput atau bagian depan kepalanya. Kemudian ada vertex, yaitu bagian puncak kepala di sebelah sini, moms. Kemudian ada bagian belakang, yaitu occiput. Jadi mudahnya moms bisa menghafal dengan depan sinsiput, puncak atau atas vertex, dan belakang occiput. Nah, moms, kepala janin juga memiliki beberapa ukuran diameter. Diameter ini merupakan jarak antara dua titik tertentu pada kepala bayi. Nah, yang pertama
occiput atau kepala bagian belakang menuju brekma, yaitu daerah dekat ubun-ubun besar. Sebelah sini ya Mom. Nah, kemudian juga ada namanya biparietalis. Panjangnya itu diameternya sekitar 9,25 cm, yaitu jarak dari sisi kepala kanan ke sisi kepala yang sebelah kiri seperti ini di bagian tulang parietal. Dan yang terakhir ada bitemporalis, di mana panjangnya itu sekitar 8 cm, jaraknya dari tulang temporal sebelah sini ya Bun, sini dan kanan dan kiri seperti ini. Nah, ukuran-ukurannya itu penting karena kepala bayi itu perlu menyesuaikan diri dengan jalan lahir nanti agar memperlancar saat proses persalinan. Selanjutnya Mom, di sini kita akan belajar bagaimana cara mengetahui lingkar kepala pada bayi. Di sini saya sudah menggunakan alat namanya Medline ya, atau ukuran dalam sentimeter. Misalnya seperti ini. Lingkar kepala pada kepala bayi itu namanya adalah sirkumferensia. Yang pertama ada sirkumferensia suboccipitobregmaticus. Panjangnya itu sekitar 32 cm. Dari sini ya Moms. Nah, ini biar dilihat sampai ke bagian belakang seperti ini ya. Ini ya. Kemudian ada occipitofrontalis, jadi melingkari dahi seperti ini. Ya, di sini. Nanti akan muncul angkanya seperti ini. Bagian dahinya ya yang diukur. Kemudian yang terakhir ada sirkumferensia mentooccipitalis. Kalau tadi di bagian belakang, sekarang dari belakang hingga ke dagu. Seperti ini. Lihat lebih jelas, lebih dekat seperti ini ya. Nah, Moms kan tadi sudah mengetahui ya bagian, ukuran serta daerah dari kepala janin. Supaya lebih tergambar bagaimana sih proses persalinan, di sini saya akan mencontohkan mekanisme persalinan. Nah, di sini ada panggul Moms ya, ibarat ini panggul ya. Nah, di sini juga ada ibaratnya janin atau bayi yang ibu kandung ya. Boleh tuh untuk dipegang ya Moms. Dan Moms juga bisa perhatikan, jadi awalnya ini kepala janin Moms ini kan sedang berenang-renang nih di perut Moms. Kemudian ada yang namanya engagement atau sudah masuk ke dalam PAP seperti ini. Dia sudah masuk nih di lingkarannya pintu atas panggul. Kemudian dia akan descend secara perlahan, akan fleksi atau menempelkan dagunya secara ringan dan mulai turun masuk. Setelah sedikit demi sedikit masuk, maka akan melakukan fleksi. Jadi menempelkan dagu ke bagian dada seperti ini, seperti ditekuk seperti ini, tapi dia lebih masuk lagi ke dalam. Nah, setelah di dalam dan posisinya sudah menekuk, dia akan melakukan putaran paksi dalam mengikuti strategi-nya. Ini. Setelah dia seperti ini ya, dia terus masuk. Kemudian setelah melewati fleksi, dia akan melakukan melakukan fleksi. Nah, setelah posisi bayi atau janinnya ditekuk, ini namanya fleksi kan. Dia ini akan melakukan putaran paksi dalam sekitar 45 derajat ke sini. Nah, kemudian dia akan turun terus, kemudian akan melakukan ekstensi. Jadi dia lebih ke mengadah kepalanya seperti ini Moms, nanti dia akan keluar untuk mengadah gitu ya. Nah, setelah di sini baru dia akan putar paksi luar. Dia itu lebih luas lagi mengikuti bahunya. Karena ini pantumnya mungkin terlihat lebih sempit, pada kenyataannya dia akan mengikuti seperti ini panggulnya dan akan keluar atau ekspulsi seperti itu. Nah, itu dia bagaimana proses bayi bisa lahir ke dunia. Moms sudah paham? Sudah Bu Bidan. Moms ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu Bidan. Baik, terima kasih ya Moms sudah mengikuti kelas. Nah, ada 4 hal yang perlu diketahui. Yang pertama, itu ada sikap atau attitude. Sikap ini hubungan antara satu bagian badan dengan bagian yang lainnya. Dagu menempel ke dada, dinamakan fleksi atau bayi menunduk. Yang kedua, itu ada defleksi, di mana kepala bayi ini sedikit mengadah. Dan yang ketiga, itu ada ekstensi. Kepala bayi mengadah lebih banyak. Jadi ketika bidan melakukan pemeriksaan dalam, yang akan teraba adalah fontanella minor. Nah, jadi untuk sikap ini nunduk atau mengadah. Sikap yang paling bagus adalah
infeksi. Yang kedua adalah letak janin atau situs, di mana letak itu hubungan sumbu panjang bayi dengan hubungan sumbu panjang ibu. Nah, di sini ada tiga letak. Yang pertama itu ada letak memanjang. Letak memanjang itu seperti ini, jadi kayak sama dengan sumbu ibunya, sumbu bayi sama dengan sumbu ibu. Terus ada yang namanya melintang, di mana posisi bayinya seperti ini, yaitu sumbu janin itu tegak lurus terhadap sumbu ibu. Dan yang terakhir itu ada miring atau oblique, di mana sumbu janin itu berada miring. Yang ketiga adalah presentasi janin, di mana presentasi merupakan bagian terendah janin terhadap PAP atau jalan lahir. Ada tiga. Yang pertama itu ada presentasi kepala, yaitu ini merupakan presentasi yang paling bagus untuk melahirkan. Terus ada presentasi bokong atau presbo, sungsang yang sering disebut dengan sungsang, di mana bokong ini berada pada jalan lahir. Terus yang ketiga itu ada presentasi bahu, di mana yang ada di jalan lahir itu bahu bayi. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu ada posisi janin, di mana posisi ini adalah arah bagian penunjuk janin atau denominator terhadap panggul ibu. Pada presentasi kepala, penunjuknya adalah occiput atau belakang kepala. Yang pertama itu ada occiput anterior atau OA. Occiputnya itu mengarah ke bagian depan panggul ibu. Jadi nanti dia tuh mengarahnya ke bagian depan panggul si ibu. Terus yang kedua ada occiput posterior atau OPEC. Ini occiputnya mengarah ke belakang punggung ibu. Jadi kayak. Terus yang ketiga itu ada occiput transversus, yaitu occiput mengarah ke sisi kanan atau ke kiri panggul ibu. Nah, di sini saya sudah berada dalam perut moms nih. Moms bisa lihat di bagian sini ada plasenta. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya, moms. Terus plasenta ini selama kehamilan mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung kehidupan dan pertumbuhan bayi di dalam rahim. Jadi setelah bayi lahir, plasenta juga perlu dikeluarkan dan diperiksa untuk memastikan semuanya sudah keluar dengan lengkap, moms. Nah, sekarang coba kita kenali sama-sama lebih dalam ya, moms. Pertama, kita bisa lihat di bagian plasentanya. Setelah plasenta lahir, bidan akan melakukan pemeriksaan plasenta dengan teliti, moms. Kenapa sih harus diperiksa dengan teliti? Karena kita perlu memastikan plasenta dan selaput ketubannya sudah keluar dengan lengkap, moms. Kalau ada bagian yang tertinggal, itu bisa menyebabkan perdarahan setelah persalinan, moms. Nah, moms, coba kita lihat di bagian sebelah sini. Ini adalah sisi maternal plasenta. Sisi maternal ini merupakan sisi yang berhubungan dengan dinding rahim. Di bagian ini terdapat ketiledon, yaitu bagian-bagian plasenta yang terlihat seperti terbagi-bagi, moms. Kalau sudah, yuk kita balik lagi. Nah, sekarang ini kita ada di sisi fetal. Sisi fetal ini merupakan sisi yang menghadap ke bayi, moms. Di bagian ini terdapat tempat melekatnya tali pusat dan pembuluh-pembuluh darah yang menuju jaringan plasenta. Jadi moms, gampangnya itu sisi maternal menghadap ke arah rahim, sedangkan sisi fetal menghadap ke arah bayi. Nah moms, bukan cuma plasenta saja yang harus diperiksa, tapi selaput ketuban juga harus diperhatikan untuk memastikan tidak ada bagian yang tertinggal. Nah moms, setelah plasenta dan selaput ketubannya lahir, bidan akan melakukan meses atau pijatan lembut pada bagian atas rahim sampai rahimnya berkontraksi dengan baik dan terasa keras. Kemudian bidan juga akan memeriksa kembali kedua sisinya plasenta, yaitu sisi maternal dan sisi fetal, untuk memastikan plasentanya sudah lengkap ya moms. Kalau sudah dipastikan lengkap, plasenta akan dimasukkan ke dalam kantong plastik atau tempat yang khusus yang sudah disediakan ya moms. Selain itu, kondisi moms akan tetap dipantau, terutama kontraksi rahim dan perdarahan setelah persalinan. Jadi moms, sekarang sudah tahu kan setelah bayi lahir masih ada plasenta yang perlu dilahirkan dan diperiksa. Jangan khawatir ya mom, semua pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi mom tetap aman setelah persalinan. Air ketuban adalah cairan yang mengelilingi janin di dalam rahim ibu. Nah, selama ini air ketuban itu berasalnya dari mana ya? Nah, pada awalnya
cairan ketuban itu berasal dari cairan tubuh ibu. Nah, jika kehamilan sudah membesar, itu janin akan memproses cairan ketuban sendiri melalui, yang pertama caranya itu bayi akan meminum air ketuban, lalu akan masuk ke dalam proses pencernaan di dalam tubuhnya, juga masuk ke dalam ginjal dan dikeluarkan lewat uretra. Nah, secara sederhana, air ketuban ditelan janin, diserap melalui saluran pencernaan, masuk ke darah, menuju ginjal, menjadi urin, lalu dikeluarkan kembali hingga menjadi amnion. Nah, air ketuban memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, itu ada melindungi janin dari benturan. Yang kedua, ada memberikan ruangan janin untuk bergerak. Yang ketiga, ada membantu perkembangan otot dan tulang. Yang terakhir, ada mendukung perkembangan paru dan juga saluran pencernaan. Jadi, cairan ketuban bukanlah cairan yang diam, tetapi mengalami sirkulasi pergantian agar lingkungan di sekitar janin tetap mendukung pertumbuhan dan perkembangan.